Om Swastiastu. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lu Agustini, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2023 Universitas Mataram. Pada hari ini Selasa tanggal 15 Agustus 2023 akan mengadakan uji kompetensi dengan materi pelajaran tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 di kelas 5 SD Negeri 1 Pacung. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Apa ada yang tidak hadir? Tidak. Bagus ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita melakukan doa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas pimpin doa. Berdiri. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa sesuai keinginan masing-masing. Berdoa dimulai. Om Hariranamastu Nama Siddha. Om Siddhirastu Tatastu Nama Swaha. Berdoa selesai. Silakan duduk. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu, menyanyikan lagu wajib. Silakan kalian berdiri. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tema 5, subtema 2, pembelajaran 1 ya. Nah, anak-anak, ibu ingin bertanya kepada kalian, apakah kalian pernah ke perpustakaan? Apa yang kalian lakukan di sana? Baca apa? Buku. Misalnya buku apa? Buku apa? Lagi buku? Cerita. Terus buku apa lagi? Buku sains. Lagi? Matematika. Nah, siapa di sini yang pernah membaca buku cerita? Yuk, Devita. Buku cerita tentang apa? Buku cerita si kancil. Bisa ceritakan bagaimana isi cerita dari buku si kancil? Menceritakan tentang apa? Nah, si kancil hewan yang lincah dan pemberani. Terus siapa lagi yang pernah baca buku cerita? Ya, Malin Punah itu menceritakan tentang apa? Anak yang durhaka kepada ibunya. Ya. Nah, pada pembelajaran kita pada pagi hari ini, adapun tujuan kita pada pagi hari ini yaitu dan
tentang yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, anak-anak mampu menemukan pokok pikiran dalam bacaan dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan menganalisis pokok pikiran bacaan, anak-anak mampu membuat teks non-fiksi menggunakan bahasa sendiri dengan tepat. Kemudian yang ketiga, dengan mencermati rantai makanan dan komponennya, anak-anak mampu menganalisis rantai makanan dan komponennya dengan tepat. Kemudian tujuan yang terakhir yaitu dengan menyimak keterangan tentang rantai makanan, anak-anak mampu membedakan kedudukan rantai makanan pada ekosistem lengkap dengan keterangannya dengan benar. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan di sini yaitu wacana tentang rantai makanan. Silakan anak-anak buka bukunya, buku tema halaman 55. Di sana juga ada, bisa anak lihat wacana yang berjudul rantai makanan. Silakan baca dahulu. Bacanya dalam hati, ya. Sudah selesai membaca? Sudah. Nah, kalau begitu, sekarang Ibu akan berikan anak-anak tugas dari wacana yang berjudul rantai makanan tersebut. Tugas anak-anak yaitu mencari ide pokok. Masih ingat apa itu ide pokok? Masih. Apa itu? Mengerti ada pokok? Coba, Bunda. Inti dari suatu paragraf. Pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Nah, sebelumnya akan Ibu bentuk anak-anak menjadi kelompok. Jumlah anak kan 20 ya di sini. Jadi Ibu bagi menjadi 4 kelompok. Jadi jumlahnya dalam satu kelompok ada 5 orang. Silakan anak-anak membentuk kelompok. Tugas anak-anak yaitu mencari ide pokok pada wacana rantai makanan. Untuk itu, Ibu akan bagikan sekarang LKBD ya. Satu kelompok, satu tugas. Ada yang mengerjakan, ada yang mencari jawaban ya. Ingat kerjasama. Namanya kelompok kerjasama. Silakan kerjakan. Cari ide pokoknya di wacana rantai makanan. Ada yang menulis, ada yang mencari jawaban. Siapa yang mau menulis? Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Nah, silakan kerjakan. Silakan kerjakan. Ini ada Pak Gemis nih. Jawabannya, ya, cari jawaban.
Sudah selesai semua? Sebelum kita mempresentasikan hasil anak-anak di depan, ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya. Silakan berdiri. Cari tempat keluar dari tempat duduknya. Supaya leluasa bergerak. Ayo. Sudah? Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Tinggi. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati lompat tinggi. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati senyum manis. Kalau kau suka hati menarilah. Kalau kau suka hati menarilah. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati menarilah. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati injak bumi. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Mari kita lakukan. Kalau kau suka hati menarilah. Silakan duduk. Ya, Nah, sekarang kita coba presentasikan hasil diskusinya. Ya, coba kelompok satu terlebih dahulu. Perwakilan kelompok satu di depan. Baca hasilnya. Lanjut, coba ke depan baca hasilnya. Nanti Ibu tunjuk salah satu kelompok untuk menanggapi tampilan dari kelompok satunya. Ya, bagaimana dia membaca, sudah dengar tugasnya. Ya. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Saya dari kelompok satu perwakilan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Rantai makanan adalah perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular, ular dimakan oleh burung elang. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang di air. Untuk peristiwa
Ini jawaban dari kelompok 1. Coba kelompok 4 tanggapi bagaimana tampilan dari kelompok 1. Apa jawabannya sudah benar? Coba kelompok 4. Yuk. Apanya yang benar? Nah, terus bagaimana untuk suara? Bagaimana? Sudah bagus? Sudah keras? Ya. Sekarang coba kelompok 2 ke depan, presentasikan hasilnya. Perjalanan makan dan dilakukan dalam menggunakan terkait dalam waktu itu. Tadi dimakan oleh Yesus, kemudian dimakan oleh ular dimakan oleh burung elang. Di lautan yang menjadi produsen adalah zooplankton adalah tumbuhan itu yang kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. Tentang peristiwa makan dan makan di atas awan di dalam seimbang dan seluruh komponen tersebut ada satu lagi komponen yang berperan sangat besar dalam makan makanan yaitu lingkungan. Bagaimana? Ibu coba kelompok 1 tanggapi tampilannya kurang keras. Sekarang coba kelompok 3 depan. Presentasikan hasilnya. Ayo. Cepat. Coba kelompok 2 tanggapi bagaimana? Suaranya kurang Kurang keras. Silakan duduk. Sekarang yang terakhir kelompok 4. Silakan presentasikan hasil diskusinya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Informasi penting. Tandai makanan adalah perjalanan makan, memakan, dan dimakan dengan urutan tertentu antara makhluk hidup. 2. Padi dimakan oleh tikus, kemudian tikus dimakan oleh ular dimakan oleh burung elang. 3. Di lautan yang menjadi produsen adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah sekumpulan tumbuhan hijau yang sangat kecil ukurannya dan melayang-layang dalam air. 4. Urutan peristiwa makan dan dimakan di atas dapat berjalan seimbang dan lancar jika seluruh komponen tersebut ada. 5. Ada suatu lagi komponen yang berperan sangat besar dalam rantai makanan yaitu permulaan. Coba kelompok 3 tanggapi bagaimana penampilan dari kelompok 4. Ayo. Kelompok 3 bagaimana? Kalau
begitu Ibu lempar ke kelompok Ya. satu. Yuk, bagaimana penampilan dari kelompok 4? Cara membacanya terlalu cepat Eh, dan belum terlalu jelas. ada lagi? Nah, baik, ini kali kumpulnya sudah. Sekarang kita lanjut ke rantai makanan ya. Untuk itu Ibu akan sajikan di depan video tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Silakan anak-anak saksikan ya. Tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Perlu teman-teman ketahui bahwa penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya merupakan salah satu cara manusia untuk membedakan hewan satu dengan hewan lainnya. Masing-masing jenis hewan ini rupanya juga memiliki ciri khusus yang dapat memudahkan kita untuk mengetahui suatu hewan termasuk golongan hewan apa. Nah, untuk mengetahuinya, mari simak paparan singkat berikut ini. Nah, teman-teman, berdasarkan jenis makanannya, hewan dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Oke, kita akan bahas jenis hewan yang pertama, yaitu hewan herbivora. Nah, teman-teman, kelompok hewan herbivora ini merupakan hewan yang makanannya berasal dari tumbuhan. Hewan ini juga memiliki susunan gigi yang khas. Nah, gigi hewan ini terdiri atas gigi seri dan gigi geraham dan tidak memiliki gigi taring. Gigi seri berada di depan dan tajam. Kemudian gigi ini berguna juga untuk memotong makanan. Sementara itu, gigi geraham berfungsi untuk menghaluskan makanan yang telah dipotong oleh gigi seri. Pada umumnya, hewan yang termasuk ke dalam golongan herbivora banyak hidup di tempat-tempat seperti padang rumput, hutan, dan juga pesawahan. Selain itu juga, hewan herbivora hidup dengan cara berkelompok dengan sesama jenisnya. Sebagian juga berkeluarga seperti gajah dengan anak-anaknya. Nah, karena hewan herbivora ini merupakan hewan yang sebagian besar jinak, maka hewan herbivora ini kebanyakan menjadi mangsa oleh hewan karnivora. Selain itu, hewan herbivora juga biasa dijadikan hewan buruan oleh manusia karena dagingnya yang enak dan baik dikonsumsi oleh manusia. Nah, teman-teman, berikut ini adalah ciri-ciri dari hewan herbivora. Yang pertama itu, makanan utama hewan herbivora adalah rumput ataupun tumbuh-tumbuhan seperti sayuran. Mereka pun mau untuk memakannya. Kemudian yang kedua, yaitu berkembang biak secara vivipar atau beranak. Yang ketiga, termasuk ke dalam mamalia atau hewan menyusui. Beberapa contoh dari hewan omnivora, yaitu ada orangutan, beruang, tikus, ayam, monyet, dan musang. Nah, untuk contoh hewan omnivora lainnya, teman-teman bisa mengidentifikasi sendiri sesuai dengan ciri-ciri dari hewan omnivora ya. Sudah, anak-anak simak videonya. Sudah? Nah, sebelum itu bertanya kepada anak-anak, coba kalian kembali dulu ke tempat semula atau dulu tempat duduknya. Video yang di depan tadi, Ibu ingin bertanya, ada berapa penggolongan hewan? Ya. Apa saja diantaranya? Omnivora. Herbivora, karnivora, dan omnivora. Nah, herbivora itu hewan makan apa? Satu, kalau karnivora, sedangkan omnivora segala ya. Terus. Nah, setelah kita belajar dari awal sampai akhir, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran dari awal sampai akhir? Yuk, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari? Yuk, siapa bisa? Siapa yang bisa menyimpulkan? Coba. Salah tidak apa-apa.
penting juga ya. Nah, sekarang ibu akan mengukur kemampuan anak-anak, yaitu ibu akan mengadakan evaluasi ya. Apakah anak-anak masih ingat pelajaran tadi? Sekarang ibu akan bagikan soal evaluasi. Bawa ini, bawa belakang. Mana di belakang? Sudah semua dapat? Coba silakan anak-anak jawab dulu soal evaluasinya. Caranya silakan anak-anak beri tanda silang. Ya, di mana jawaban yang benar, di sana beri tanda silang. Ingat isi identitasnya. Silakan kerjakan.
Pembelajaran tadi, apa saja yang paling anak senangi dari pembelajaran tadi? Es krim, video, apa lagi? Bernyanyinya, ya. Kemudian ada yang anak-anak tidak mengerti? Tidak. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang kita bernyanyi lagu daerah dulu, ya. Silakan anak-anak berdiri. Silakan anak-anak buat alat peraga ya mengenai rantai makanan. Ya, nah karena sudah waktunya, Isabel, mari kita lakukan doa ya untuk pelajaran. Ya silakan teman-teman. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa secara dengan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, sekarang silakan anak-anak